Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas. Mari kita bahas bersama-sama, jabarkan bersama-sama, luaskan bersama-sama ilmunya Gusti Allah. Tidak ada cupu, tidak ada suhu. Jadi bila mana nanti kami menjabarkannya kurang luas, mohon diluaskan. Ya, mohon diluaskan ya. Karena kami pasti nantinya menjabarkannya ada yang lupa, ada kode etik. Jadi mohon diluaskan. Dan bila mana tulisan-tulisan kami ada yang keliru, ada yang salah, ada yang nggak pas, mohon diluaskan. Karena tidak ada cupu, tidak ada suhu. Semua para subscriber itu punya guru sejati ya. Semua manusia itu punya guru sejati, artinya sudah pinter-pinter, cuman kadang terbentur segan atau ragu untuk menjabarkan ya. Al-Baqarah 115 ya, ilmunya Gusti Allah sangat amat luas. Kita melihatnya dari sudut mana saja ya. Orang kalau melihat rumah itu kalau dari sudut depan atau sisi depan rupanya begini, kalau dari samping rupanya begini, samping kanan begini, samping kiri begini, dari belakang begini, dari atas begini. Jadi kalau kita mempelajari ilmu ya, minimal itu 3 guru ya, maksimal silahkan seluas-luasnya mencari ilmu ya, karena ilmunya Gusti Allah sangat luas. Ayo kita belajar bersama-sama. Jadi mohon maaf bagi yang sudah lama mengikuti, mohon maaf. Ini kami selalu, karena pengikut baru banyak sekali, kami ini untuk pengikut baru, tapi mungkin pengikut lama juga ada yang lupa. Silahkan simak. Awalnya surat Al-Anfal ayat 35, mohon dicatat dulu ya, bagi yang belum nyatat nanti dicatat, lihat, tapi mohon yang dibaca artinya ya, masing-masing negara ya, dibaca artinya, masing-masing negara, masing-masing daerah dibaca artinya. Kalau dibaca Arabnya nanti nggak ketemu ya. Kalau bagi yang orang Arab sudah tahu ya, ya dibaca artinya. Kalau ini sudah dibaca artinya, ini akan mudah masuk, ayat yang lain akan mudah masuk, karena nanti ada hubungannya dengan muka syafa, ada hubungannya dengan tafakur, kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, tafakur. Jadi mohon maaf bagi yang sudah lama mengikuti, ini bagi yang masih baru, video tentang kholwat sudah banyak sekali ya. Mohon diketik judul video Guru Sejati Dipulihkan Janggiri Channel. Itu Janggiri channelnya ditulis nanti nongol Arif Billah Janggiri Channel, Pintu Langit Terbuka Janggiri Channel ya. Nanti di situ ada tata cara kholwat, ada judul video tutorial kholwat Janggiri Channel, tutorial usul Janggiri Channel ya. Video tentang kholwat sudah sangat amat banyak sekali, mohon dicari di Janggiri Channel. Ini bareng-bareng ya, tidak ada cupu loh, tidak ada cupu. Ayo. Setiap manusia itu pinter-pinter, orang punya guru sejati kok. Jadi bila mana nanti saya meluaskannya dari sudut depan, cari dari sudut belakang gitu loh. Ayo cari lawannya, nanti ketemu semua. Muka syafa itu terbuka luas belak-belakan, bukan cuma terbuka al-zahir, tapi terbuka batin. Nah kami mohon maaf, ini bagi yang sudah usul, sudah liko, sudah fana, ini pastinya sudah muka syafa ya. Tapi kita harus ingat ada di jalur sunatullah. Nah, artinya begini, bagi yang sudah mati sakjroning urip, yang sudah fana, sudah liko, sudah usul, sudah laduni berulang kali ya, sudah menjalankan kholwat atau semedi berulang kali, dan sudah muka syafa, sudah dibuka semua kehidupan yang sebenarnya, agama yang sebenarnya, atau yang disebut dinul haq. Tapi mohon ada sunatullah. Orang yang sudah wusul berulang kali, sudah kholwat artinya ya, sudah melakukan ini,
Tata caranya sudah ada di video-video yang terdahulu. Itu sudah tahu inti hidup. Ya, inti hidupnya itu kasih sayang. Bila mana orang yang sudah usul itu punya keluarga. Orang yang sudah mati sajroning urip, sudah suwung, punya keluarga, ikuti jalur sunatullah, tetap mencari nafkah. Walaupun sudah muslimun itu berserah diri, menyerahkan diri, memfanakan diri. Ya, itu ada kata fana, wusul, suwung, liko, wusul, apalagi mati sajroning urip, apalagi mau diluaskan. Itu intinya kasih sayang. Kalau orang sudah melihat Tuhannya kok tidak melakukan kasih sayang, ini kan kurang seimbang. Kasih sayang terhadap keluarga. Jadi keluarga butuh makan, ya kita nyari. Butuh sandang, butuh papan, ya nyari. Ya, karena masih ada raga kasar yang masih butuh asupan makan atau asupan gizi. Ya, kalau usulnya sendiri umpamanya bujangan, ya silakan langsung kepada Gusti Allah saja, nggak usah mikirin keluarga, silakan. Tapi kalau masih ada keluarga, mohon sunatullahnya, empan papanya itu dipakai. Ya, kami pesan lagi buka surat Al-Anfal ayat 35, bagi yang belum dicatat dulu ya, nanti dibuka. Nanti ayat ini bisa akan terbuka semua, keterima. Ya, keterima. Contoh Al-Baqarah 156-nya, kemanapun kamu menghadap, disitulah wajahnya Gusti Allah, wujudnya Gusti Allah, bentuknya, rupanya, modelnya, tajalinya. Kalau masih ragu di situ kalimatnya wajahnya, wajah itu luas, wajah itu sudah kami jabarkan. Kalimatnya wajhu. Wawunya bisa wahid, bisa wasyi'un, keluasan. Jim, ini jim lah. Luas, bisa jalil, bisa jamak. Jadi kalau sudah melihat keluasannya Gusti Allah, ilmunya Gusti Allah, makhluk kholik semua keseluruhannya. Ya, mau makhluk mau kholik. Nanti kalau yang sudah fana sudah liko sih sudah tahu. Ini kami untuk menuntun bagi yang menjabarkan bagi yang masih awam, masih bingung. Kalau kalimat wajah jangan langsung muka. Ini luas, diluaskan karena ayat 2 Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Gusti Allah, Tuhan semesta alam, Tuhan seluruh alam. Ayo kita luaskan, seluruh alam itu siapa? Nanti di situ ada kalimat di Asmaul Husna, ya Zahiru, ya Batinu. Ya, Gusti Allah itu terlihat juga tidak terlihat. Yang terlihat yang wasyi' atau yang wahid, yang kesatuan. Ini ibaratnya ini analogi, ibaratnya Pak Azam, ini yang terlihat adalah kesatuannya. Ya ini kan tangan juga beda-beda, ini kepala, kuping beda-beda kesatuannya, tapi ahadnya nafas, ya yang satu sama, nafas kami dengan nafas para subscriber itu sama, tapi wujudnya nanti beda-beda. Ya kan ada yang putih, ada yang hitam, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang tinggi, ada yang pendek. Ya, itu namanya wahid, kesatuan. Makanya kemanapun kamu menghadap, kalau ini sudah dibaca, kemanapun kamu menghadapnya, itu ayat diterima. Nanti Al-Baqarah 156-nya itu kan berasal, semuanya isi langit bumi itu berasal dari Gusti Allah, kembali ke Gusti Allah. Jadi kalau kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, jangan hanya satu titik. Pas ada orang yang meninggal, dari Gusti Allah kembali kepada Gusti Allah. Bukan cuma itu, diluaskan. Kami selalu meluaskan isi langit bumi, semuanya, apa saja bentuknya, modelnya, rasanya, berasal dari Gusti Allah, kembalinya juga kepada Gusti Allah.
Ini Ali Imran 109-nya, langit bumi itu kepunyaannya Gusti Allah. Segala urusan apa saja diserahkan kepada Gusti Allah. Jadi kalau kita ngurusin apa saja berat, enggak sanggup, diserahkan kepada Gusti Allah. Diserahkan. Lah kita kan enggak ada orang enggak mampu. Cara menyerahkannya bagaimana? Ayat ini semuanya bisa divisualkan, bisa dimuhkamatkan. Ya, karena ayat itu kan ada ayat mutasyabihat yang banyak kiasannya. Ada ayat muhkamat yang jelas. Ini ayat banyak jelas. Ini masih yang mana yang muhkamat? Nah ini ayat jelas, tapi orang mengatakan itu mutasyabihat, ya silakan. Kalau setiap manusia sudah tafakur, sudah kholwat, ini hanya nama bahasa nih, hanya bahasa ya. Kholwat sama riyadhah sama infirad sama i'tikaf sama semadi sama meditasi sama. Tafakur itu kenapa awal dan akhir? Biasanya orang kalau kholwat, sebelum kholwat tafakur mikir dulu, nanti jam berapa ya, nanti yang mau diminta apa ya, yang mau dilihat apa. Setelah terjadi di dalam kholwat, terjadi perjalanan jiwa di dalam semadi atau semedi atau infirad, pasti selesainya juga tafakur, berpikir dulu. Pahami? Karena melihat Tuhan itu disinggung atau disindir. Al-Isra ayat 72. Jika di dunia buta hatinya, di akhirat sesat jalannya. Berarti secara tidak langsung kita disuruh bersaksi. Rukun Islam yang pertama syahadat, bersaksi, bukan cuma diucapkan tapi dipraktekkan. Bagi yang sudah datang kemari sudah praktek syahadat ya, bukan cuma kalau mengucapkan sih sudah bisa, banyak sekali yang bisa, tapi kalau berpraktek syahadat itu butuh analogi yang luas. Kalau saya ujuk-ujuk menyampaikan, wah banyak yang berontak. Kan harus dianalogi dulu, dijabarkan dulu, jabarkannya bersama-sama. Kita sama-sama buka buku bersama-sama, nanti kan luas baru, oh praktek syahadat itu begini. Nah, kalau kami sampaikan kan kode etik ujuk-ujuk nanti dikhawatirkan menjadi wali jadab, gitu aja ya. Rukun haji yang kelima yaitu rukun Islam yang kelima itu haji. Haji itu rukun terakhirnya wukuf Arafah. Jangan sampai wukuf di Arafah, nanti bisa salah arti. Kalau wukuf di Arafah nanti pikirnya diam di lapangan. Nah, Arafah, wukuf Arafah, wukuf itu diam, Arafah itu mengenal. Ya, cara mengenal, wukuf itu diam. Ini i'tikaf infirad itu sama dengan wukuf ya, karena waktu di alam kandungan Al-A'raf 172-nya setiap manusia sudah bersaksi. Setelah akil balik disuruh bersyahadat juga bersaksi ya. Kenapa rukun yang kelima itu haji juga sama? Itu ibarat waktu. Kalau yang di Al-A'raf 172 itu di dalam kandungan, kalau syahadat yang awal, makanya awaludin ma'rifatullah ya, di saat akhir balik bersyahadat. Ini kenapa disebut akhir? Kalau sudah tua, sudah asyar, sudah waktunya mau pulang, makanya mengenal. Makanya di ujung rukun Islam itu ada namanya wukuf Arafah. Di ujung kehidupan kita itu disuruh mengenal, jangan sampai mengenal dipaksakan, yaitu syakaratul maut. Akan tetapi kami berpesan, bila mana mau kholwat, mau riyadhah, mau infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, mohon jangan dipaksakan. Maksudnya begini, tiap malam setengah jam aja lah, kalau enggak 1 jam, nanti dengan sendirinya nambah. Jangan punya niat 3 hari 3 malam, jangan ya, nanti dikhawatirkan bila kejiwaannya tidak mampu nanti blank. Karena kami sudah pernah ngalamin blank. Judul videonya Pintu Langit Terbuka ya, videonya sudah ada. Ini kami membahas ini ya.
Syariat itu ibarat kalimat, itu awal, pelajaran dasar, pelajaran awal. Mujahadah itu pelakunya disuruh bersungguh-sungguh. Pelakunya itu disuruh bersungguh-sungguh. Agar kalau orang bersyariatnya bersungguh-sungguh, ikuti semua apa aturan syariat, bukan aturan diri. Kadang-kadang kan ada syariat begini, ini ngelak. Oh, yang penting kan niatnya. Nah, ini sudah nggak sungguh-sungguh. Kalau yang penting niatnya udah nggak sungguh-sungguh ini. Nanti dengan sendirinya naik pada torikoh atau torikoh, syariat atau syariah. Nah, nanti yang disebut orangnya, pelakunya namanya mukorobah. Ya, mohon diluaskan. Bila mana kami menjabarkan ini kurang luas, sudut mana saja mohon diluaskan ya. Mukorobah itu artinya mendekat. Ya, orang kalau syariatnya sudah benar, sudah sungguh-sungguh, nanti dengan sendirinya naik torikot, berjalan. Torikot kan artinya berjalan, siap. Tadinya udah baca buku, ini kalau begini ibadahnya begini, ini begini, oh siap berjalan. Berjalan, torikot jalan ya, berjalan mendekat. Ya, berjalan mendekat. Setelah ditekuni, ya ini mohon maaf, di dalam syariat banyak sekali golongan, banyak sekali organisasi ya. Jadi silahkan pilih yang nyaman di mana. Ya, silahkan pilih yang nyaman. Kalau saran kami yang nyaman ya dinul haq ya. Pilih yang nyaman di mana? Di torikot atau torikoh juga pilih yang nyaman di mana. Banyak sekali di syariat, banyak sekali di torikot, banyak sekali di hakikat, banyak sekali. Akan tetapi kalau di hakikat sudah tidak menggunakan bendera, sudah tidak menggunakan aksesoris apapun, bahkan hakikat itu tidak terlihat, orangnya maksudnya tidak terlihat. Termasuk makrifat. Di makrifat juga banyak sekali ini ya, di makrifat banyak sekali. Jadi mohon ini diluaskan. Kalau kami mau menjabarkan isi ini ya kode etik ini. Kalau ini ya udah paham nih ya, yang di makrifat. Nah, kalau urutan sungguh-sungguh ya, berarti nanti naik torikot berjalan mendekat. Hakikat itu musyahadah, melihat, menyaksikan. Kalau sudah mukorobah, mukorobah artinya mendekat. Kalau sudah mendekat berarti melihat. Ya, musyahadah itu menyaksikan, melihat. Setelah melihat berulang kali, nanti mukasyafah, ma'rifat. Ma'rifat itu mengenal, mukasyafah blank. Tidak ada hijab. Nah, ini di sini nih. Nanti ada godaan di sini. Kami mohon maaf, bukan kami memberi memberi pelajaran, bukan. Kami hanya saran. Bagi yang sudah mukasyafah, mohon kalau tidak sabar, mohon mendingan minta ditutup. Kayak seperti terawang-terawang itu, atau anak indigo umpamanya, ditutup saja. Karena orang yang mukasyafah, kesabarannya belum bisa diatur, nanti bisa ngamuk, main pukul. Contoh, orang mukasyafah itu kan bisa melihat batin, isi hati manusia. Isinya manusia dalamnya itu terlihat. Lah kalau isinya lagi jelek-jelekin yang orang-orang mukasyafah, orang mukasyafahnya nggak syafah, kan main pukul, ini risiko. Terus orang mukasyafah yang tidak melihat situasi dan kondisi juga nanti akan dianggap nyeleneh atau aneh. Jadi orang mukasyafah kalau belum ditutup lagi penglihatan batin, itu nanti kan melihat apa-apa ngobrol sendiri, marah-marah sendiri, nanti nunjuk-nunjuk sendiri. Nah, kalau posisi lagi marah, lagi nunjuk, ada teman yang masih awam, kan disangkanya orang kesurupan, orang gila. Jadi mohon bila mana teman-teman yang para subscriber sudah mukasyafah, mohon lakukanlah ini lagi.
Karena repot mukasyafah itu kalau nggak bisa menahan emosi, itu repot, nanti maunya berantem terus. Ya, kalau tidak bisa menahan emosi. Jadi minta ditutup, jangan terbuka luas gitu loh. Karena kalau tidak bisa menahan diri kan repot, maunya berantem terus ya. Ya, jadi di dalam makrifat itu beberapa bagian sangat amat luas. Jadi mohon maaf ini bagi yang sudah fana, sudah liko, sudah usul, sudah mati sakjroning urip. Kalau si Ahmad umpamanya seorang laki-laki yang sudah mati sakjroning urip, sudah usul, sudah liko berulang kali, akan tetapi punya anak dan istri, mohon sunatullahnya tetap dikerjakan, menafkahi. Karena rata-rata ada yang lost doll. Nah, saya mah nggak punya apa-apa, saya mah nggak bisa apa-apa, yang bisa apa-apa Tuhan, Gusti Allah yang bisa apa, ya biarin nanti istri saya, anak-anak saya, ya Gusti Allah aja yang ngurusin. Nah ini ya, dan mohon juga bagi yang mukasyafah, jangan selalu mengandalkan bin salabin, ya kalau kepepet sih nggak apa-apa, kalau nggak kepepet jangan, tetap kerja. Kalau kepepet nggak punya ya jangan sering melakukan apa saja, umpamanya ini kabur dipegang terus jadi duit, ya jangan, nanti perekonomian dunia berhenti. Daun dipegang jadi duit, lah nanti gimana perekonomian dunia? Kan orang mendapatkan duit kan harus bekerja, apa saja kerjaannya itu, apa saja, yang penting sunatullah itu loh. Nanti kerja apa saja, nanti semau-mau juga nggak ada sunatullah, peraturan sunatullah itu dikerjakan ya, kerja yang sunatullahnya tidak dilanggar agar perekonomian dunia berjalan. Nah, setiap orang megang daun jadi duit, dan nanti kan nggak ada yang kerja, ngapain kerja? Orang megang genggam daun aja jadi duit. Nah, padahal orang yang genggam daun juga butuh makan. Yang masak siapa? Yang nanam padi siapa? Yang bikin bumbu masak siapa? Kebutuhan manusia itu sunatullah. Nggak bin salabin langsung kenyang ya kan, tidak. Bin salabin langsung jadi uang ya jangan ya, tetap ikuti sunatullah, karena agar yang jualan ini bisa laku, yang kerja ini bisa laku, yang nanam cabai, yang nanam bawang, yang nanam yang lain-lain, itu kan sunatullah yang memang tetap harus dilewati ya, harus dilewati. Nah, udah paham lah ini bagi yang baru ya, kalimatnya kan bagi yang baru saja, kalau yang lama udah bosan kali ya, mohon maaf ini. Man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, sopo sing kenal de pasti kenal marang gustine. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhannya. Ini mohon jangan diperdebatkan. Oh itu bukan hadis, oh itu makalah sufi. Nanti nggak ketemu-temu kalau mikirin ini, yang ini hadis, yang ini bukan, yang ini, nanti nggak ketemu-temu. Kita lihat sufi, umpamanya, oh ini makalah sufi, sufinya orang apa bukan? Oh orang, seorang sufi, oh berarti ada napasnya, berarti dari Gusti Allah. Umpamanya, oh ini hadis siapa? Nabi orang bukan? Orang, ada napasnya, ada. Ya Gusti Allah juga, salam satu napas. Semua isi langit bumi ya, termasuk ini kan isi bumi apa isi langit, silakan. Kepunyaannya Gusti Allah, asalnya dari Gusti Allah. Sehingga kalau kita memahami ayat ini, berarti bukan ayat, ya bisa dibilang ayat. Ayat itu artinya tanda. Kan ada Al-Quranul Qadim, ada Al-Quranul Karim.
tanda-tandanya, bahasa Arabnya ayat-ayatnya. Jadi ayat itu bahasa Indonesia tanda. Nah ini kan tanda, tanda huruf mim, tanda huruf nun, ya itu adalah tanda. Berarti ini kesebutnya ayatnya, bukan ayat Al-Quranul Karim, tapi ayat Al-Quranul Qadim. Berarti ini punyanya Gusti Allah. Berarti kita disindir oleh Gusti Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sapa sing kenal diri mesti kenal Gustine. Nah, cara mengenal Gustine di dalam kandungan sudah Al-A'raf ayat 172. Terus apa lagi? Surat Shad 72, surat Qaf 16, At-Taubah 40. Lah, At-Taubah 40 ya, At-Taubah 40 sama Al-Baqarah 109 itu sama. Nah, ini kan kalimatnya jangan bersedih, Gusti Allah bersama kita. Lah, ini kemanapun kamu menghadap. Jadi jelas dong ya, jelas. Mohon bahwa syahadat yang rukun Islam pertama itu ya awaluddin ma'rifatullah, berarti bersaksi ya. Rukun haji yang paling akhir itu wukuf Arafah juga disuruh mengenal. Jadi ini video tafakur, kholwat, riyadhah, infirad, i'tikaf, semadi, meditasi, tafakur sangat amat banyak sekali. Ya, ini kan kalimat Al-Baqarah 115 itu ada kalimat wajhullah. Wajhu ini kalimatnya. Ya. Wahunya itu wasyi'un atau wahdatul. Atau kesatuan. Jimnya itu jamaah, jamak berkumpul. Kalau sudut pandangnya sudah luas, wa sudah luas, nanti digabungkannya, hanya itu nya digabungkannya, sehingga Al-Baqarah 115, 156, Ali Imran 109, semuanya ini akan digabung di wajhullah. Wajhullah. Kalau ini disebut wajah, berarti ini wujud. Ngapura Gus nyebut nama Allah wujud, nyata, jelas, ada. Ya, ini ayatnya At-Taubah 40, Al-Baqarah 115. Kalau masih nggak percaya, ini buat mencopot kemelekatan. Al-Anfal ayat 35 itu syarat untuk melepas kemelekatan. Tapi gejolak dulu ya. Al-Anfal ayat 35 pasti bergejolak dulu. Videonya sudah ada ini. Ya, videonya sudah ada. Nah, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu ya. Kalau nggak salah. Belum jikanya 3 mingguan ya. Mohon ini udah jelas ya. Sudah jelas ya. Ya, terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu nafas.